Di koridor lantai VIP, khusus untuk penanganan keluarga pemilik rumah sakit itu. Beberapa bodyguard terlihat berdiri di sekitar berpatroli menjaga keamanan. Masih belum ada anggota keluarga Mekaira atau keluarga Zaklin yang datang ke sana. Sehingga hanya Devan yang menunggu terduduk di sofa yang menghadap langsung ke pintu IGD di mana Mekaira sedang ditangani. Sementara John masih tak sadarkan diri terbaring di sofa panjang tanpa lengan dekat sofa yang diduduki Devan. Sudah sekitar 20 menitan Mekaira di dalam ruangan IGD, dan Devan masih belum mendapat kabar apapun mengenai kondisi gadis itu saat ini. Ceracauan John seiring kedua matanya perlahan terbuka. Dia mengernyit merasakan pening berdenyut di kepala yang refleks jemarinya memijit pangkal hidung. Sudah sadar? Suara Devan menyadarkan John teringat kembali akan kejadian saat sebelum dia pingsan. Aira! Secara tiba-tiba John langsung bangkit terduduk membuat pandangan dia kembali menggelap disertai rasa limbung sehingga tubuhnya akan ambruk kembali. Namun dia segera menopangkan tangan menahan tubuhnya untuk tetap terduduk. Di mana Aira? Tenangkan dirimu, dia sedang ditangani. Devan mengedikkan dagu ke arah pintu kembar IGD. Yang sontak John ikut melirikkan mata ke arah pintu. Sudah berapa lama dia di sana? Sekitar setengah jam. John menurunkan kedua kaki dari sofa. Dia mengambil posisi duduk dengan kedua kaki terbuka. Apa dia terluka parah? Sampai memakan waktu selama itu untuk ditangani. Kata John terdengar lemah dan frustasi. Dia mendesah berat menundukkan kepala sembari menangkup kedua tangan mengusap wajah dengan kasar. Aku tidak tahu, karena belum ada kabar mengenai kondisinya. Devan menyahuti melirik John yang tertekuk diam. Suara langkah kaki yang berlari dari ujung lorong terdengar menggema di lantai yang kosong dan luas itu. Devan mengalihkan pandangan melihat ke arah lorong yang ramai oleh langkah derapan kaki, yang sepertinya berlari terburu. Caca, Caca, suara teriakan pria dari arah lorong. Wah, si pawang datang. Devan bergumam menatap kedatangan pria yang sedang berlari tersebut. Di mana Caca gue? Kevin langsung bertanya setelah sampai di hadapan Devan. Dia tampak ngos-ngosan dengan penampilan yang sedikit berantakan. Hei, santai Pin, tarik napasmu dulu. Bacot lo, gue tanya di mana Caca? Bentak Kevin yang suaranya terdengar menggema di lorong kosong itu. Devan menghela napas pelan, dia melirikkan mata ke arah pintu IGD. Dia masih ditangani. Napas Kevin mulai teratur kembali. Dia menatap pintu IGD tersebut dan tak sengaja netera coklatnya menangkap sesosok orang lain yang dianggap penyebab Mekaira terjerumus kecelakaan itu. Lo? Geram Kevin menggertakkan gigi, tangannya terkepal kuat sampai urat di lengannya muncul ke permukaan. Kevin langsung menyerang John dengan mencengkram kuat kerah jas yang dipakai John. Brengsek lo, sialan, tua bangka bajingan lo. Sudah gue peringatin jangan dekati Caca gue. Kevin meninju keras wajah John sehingga pria itu terlempar menubur ke sofa. Kevin, berhenti. Devan berusaha menahan Kevin yang hendak menyerang John kembali. Minggir lo, sialan. Lo sama si tua ini sama-sama brengsek. Dengan kasar Kevin mengedikan bahu dan kembali melesat memburu John yang masih tersungkur di sofa. Kevin! Teriak Devan hendak mencegah menengahi. Namun gerakan dia terhenti saat melihat isyarat tangan dari John agar membiarkan Kevin. Sial. Umpat kekesalan Devan merasa tak berdaya karena diperingati untuk tidak ikut campur oleh John. Bangun lo brengsek sialan. Kevin menarik kasar belakang kerah jas yang John kenakan. Dan dia melayangkan tinjunya lagi ke wajah John membuat lelaki itu kembali terlempar yang kali ini dia terjerembab ke lantai. Gara-gara lo, Caca jadi harus terluka begini. Bangun lo brengsek.
Lagi-lagi Kevin menarik paksa dan kasar tubuh John yang sudah tak berdaya. Dan dia melayangkan tinjunya beberapa kali membuat wajah lelaki itu babak belur dan mengeluarkan darah dari bibir juga hidungnya. Merasa tak tega melihat John dihajar habis-habisan, tangan Devan terkepal menahan emosi. Dia mencekal kuat lengan Kevin yang akan mendaratkan tinju lagi. "Stop! Lo mau bikin dia mati, hah?" Nafas Kevin memburu oleh amarah. "Sialan!" umpatnya sambil menghempaskan tubuh John yang langsung ditangkap oleh Devan. Kemudian dia berbalik mengambil duduk di sofa mencoba meredakan amarahnya yang sedang membuncah. Devan membawa John yang sudah lemas tak berdaya itu ke sofa panjang. Tubuh John mendarat langsung terduduk lemah menyender ke sofa. Penampilan dia sangat berantakan dengan pakaian sudah tak beraturan, serta wajah penuh biru bekas kepalan tangan Kevin. "Kau benar-benar bodoh, John. Bisa-bisanya kau merelakan tubuhmu untuk dipukuli secara brutal begitu," omela Devan sembari memberikan sapu tangan yang langsung diterima oleh John. "Aku memang pantas mendapatkannya," John berkata serak sembari mengusap hidung dan bibirnya yang berdarah. Dia tertunduk menahan emosi yang sedang bergejolak dalam dirinya. "Bodoh, kau tak pantas diginiin, John," timpal Devan melirik iba. "Nah Kevin, di mana Caca sekarang?" tanya seorang pria paruh baya bersetelan kantor yang baru saja datang. Kevin mengangkat pandangan menatap pria yang sudah berdiri di hadapannya. "Om, dia masih belum keluar dari sana." "Oh Tuhan, anakku, Caca." Gumam kecemasan dan kegelisahan Pak Randy ambruk duduk di sofa sebelah Kevin. "Tante, apa tante tahu?" Kevin bertanya karena tahu kalau Ibu Sarah memiliki riwayat penyakit jantung. Yang dibalas gelengan kepala oleh Pak Randy sebagai jawaban tidak. Dia akan shock dan drop kalau tahu Caca seperti ini. Kemudian pandangan Pak Randy teralihkan menoleh ke arah sebelah kanan di mana John dan Devan berada. "Tuan Muda Jonathan?" celetuk Pak Randy terbelalak melihat wajah John yang babak belur. "Apa yang terjadi dengan Anda, Tuan Muda?" John yang masih dikuasai oleh emosi tak menggubris panggilan tersebut. Dia terdiam menatap kosong ke arah pintu IGD yang tertutup. "Pak Randy." Devan yang mengerti situasi berinisiatif membalas ucapan Pak Randy. "Ya?" Pandangan Pak Randy beralih melirik lelaki di sebelah John. "Tuan Devandra Juanda?" "Panggil saja Devan." "Oh, iya." Kembali Pak Randy menatap John dengan tatapan tanya ingin tahu siapa orang yang berani menyerang John sampai wajahnya hancur begitu. Kalau Tuan Devan sudah pasti tidak mungkin melakukan hal seperti itu padanya. Lalu siapa orang yang berani itu? Sebentar, bukankah di sini ada orang yang memungkinkan akan melakukannya? Tersadar Pak Randy jika di sana ada pria yang terduduk di sebelahnya. "Nah Kevin." Kevin menoleh. "Iya Om." "Apa kamu yang membuat wajah Tuan Muda Jonathan babak belur begitu?" Ditanya begitu, Kevin sontak tertegun mengalihkan pandangan ke arah lain menghindari bersitatap langsung dengan pria yang sedang mengintimidasinya. Sial dah, si brengsek itu dibela lagi. Batin Kevin tak merasa bersalah sama sekali, malah semakin kesal terhadap John. "Kevin, jawab saya," ucap Pak Randy membuat Kevin tersentak. "Iya benar, saya yang melakukannya karena memang dia pantas menerimanya." Helaan napas panjang keluar dari mulut Pak Randy merasa lelah menasihati Kevin yang seringkali bermain otot. "Minta maaf padanya." "Hah? Saya? Meminta maaf sama si brengsek itu?" Tunjuk Kevin ke arah John. "Kagak bisa. Ngapain gue harus minta maaf sama orang yang menyeret Caca jadi terlibat bahaya begini?" "Nah Kevin," sentak Pak Randy memberinya tatapan tajam. Namun tak meruntuhkan harga diri dan ego Kevin yang masih enggan untuk mengakui kesalahannya. Lagi-lagi Pak Randy menghembuskan napas panjang menatap lurus ke pintu IGD. "Jika kau terus bersikap seperti ini, mungkin Caca akan sangat kecewa dan marah terhadapmu." Mendengar hal itu seketika Kevin melirikkan mata ke sudut mata ke arah pria di sebelahnya. Dia merenung berpikir,
Benar, tapi meskipun begitu, gue gak bakal nyesel dengan perbuatan ini. Batin Kevin masih saja egonya terlalu kuat.